kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada Sarah yang telah membawa kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir? Ada dua. Baik, syukur kalau tidak ada yang tidak hadir dan kalian semua hadir semua pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang coding. Tentang coding. Materinya tentang berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat elemen-elemen yang ada di dalam? Coba dekomposisi. Yang lain lagi? Pengenalan pola. Apalagi? Algoritma. Yang keempat? Abstraksi. Ya, terima kasih kalian sudah mengingat materi-materi kita sebelumnya, yaitu berpikir komputasional dan juga elemen-elemen yang ada di dalam. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada yang tahu apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas? Atau kalian belum pernah dengar? Belum? Di rumah punya HP? Punya laptop? Punya komputer? Ya, baik anak-anak, kalian pasti sudah mengenalnya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tinggal kalian mengelompokkannya sebentar. Kira-kira mesin cerdasnya itu apa saja dan mesin cerdasnya apa saja. Di sini dikatakan mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika dia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama dan berulang kali. Nah, di sini juga ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi atau membuat keputusan sendiri. Ya, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu mau tanya dulu. Apakah di rumah kalian semuanya memiliki mesin? Ya. Ada? Ya. Ya, ada. Kira-kira mesin apa saja yang ada di rumah kalian? Komputer. Apalagi yang lain? Mesin giling. Apalagi yang lain? Laptop. HP dan lain sebagainya. Jadi nanti Ibu akan mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Semua mesin-mesin cerdas dan non cerdas seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, semuanya dapat berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tidak ada mesin yang tidak berguna, walaupun mesin itu mesin non cerdas dan juga mesin non cerdas. Semuanya memiliki manfaat untuk kita sebagai manusia. Nah, di sini adik-adik, di depan ada laptop dan juga ada HP. Ada laptop dan HP. Nah, di dalam HP ini
dikatakan mesin non cerdas. Tapi di dalamnya ada Google. Google, kalian sudah pernah menggunakannya? Sudah pernah pegang HP toh? Ya. Aplikasi yang ada di dalam Google ini yang dikatakan cerdas ini karena apa? Ketika kita menanyakan sesuatu di Google atau mencari apa saja, pasti ada jawabannya. Jawabannya sangat cerdas. Apa yang kita tanyakan tanpa berpikir panjang langsung ada jawabannya. Nah, HP ini dikatakan non cerdas karena dia dijalankan oleh manusia. Manusia yang menjalankan apa yang kita lakukan atau menekan hati. Tetapi di dalam HP ini ada aplikasi. Aplikasinya misalnya Google. Apalagi yang lain? Cici. Apalagi? Meta AI. YouTube. Nah, semua itu sangat cerdas. Ketika kita mau mencari apa saja, jawabannya sangat pasti. Begitu juga laptop. Laptop ini dikatakan non cerdas karena dijalankan oleh manusia. Ya, semua sudah bisa paham? Sudah. Ini tadi yang dikatakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, di sini Ibu ada tunjukkan gambar. Kalian bisa mengamati dan mengelompokkannya. Di sini ada beberapa gambar. Gambar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Selain laptop, HP tadi, di sini juga ada vacuum cleaner ya. Ada vacuum cleaner dan juga robot. Nah, semua ini mesin-mesin ini mesin non cerdas dijalankan oleh manusia. Lalu ada kipas angin, ada Google dan kalkulator. Kira-kira dari gambar-gambar ini mana yang dikatakan mesin cerdas? Dari gambar-gambar yang sudah kalian amati. Google Map. Selain Google Map apa lagi? ChatGPT, Google itu sendiri, YouTube. Nah, itu yang dikatakan dengan mesin cerdas. Sedangkan vacuum cleaner, robot, kipas angin dan kalkulator ini semua namanya mesin tapi dijalankan oleh manusia atau diperintahkan oleh manusia. Nah, beda tadi dengan Google Google Maps, ChatGPT, apalagi yang lain tadi, Cici, YouTube. Nah, semua itu dengan sendirinya mereka akan melakukan tanpa diperintah oleh manusia atau oleh mesin itu sendiri, tapi mereka jalankan sendiri. Ya, bisa paham anak-anak? Bisa. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa contoh mesin cerdas dan non cerdas. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan manusia. Tadi Ibu sudah jelaskan perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas. Setelah itu tadi kita sudah mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang ketiga, kita menganalisa kira-kira apa dampak dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti di sini Ibu akan membagikan LKPD berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi yang berkaitan dengan mesin cerdas dan mesin cerdas. Terus identifikasi mana saja kelompok mesin non cerdas dan mesin cerdas. Lalu yang ketiga, kita menganalisa kira-kira apa dampak dari mesin cerdas dan mesin non cerdas bagi kehidupan kita sebagai manusia. Sebentar Ibu akan membagikan tugasnya dikerjakan secara individu.
dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau membagikan LKPD. Seperti apa pemahaman kalian tadi tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Setelah itu nanti Ibu akan membagikan lagi lembar kerja yang dikerjakan dalam kelompok. Tapi sebelumnya kerja secara individu. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, dan juga ada soal-soal lainnya. Bagaimana cara kerjanya masing-masing? Silakan. Ada dampaknya positif dan negatif. Dampak positifnya misalnya mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman manusia. Terus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa perlu diperintah ulang. Yang ketiga, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Itu dampak dari mesin cerdas. Non cerdasnya hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogramkan, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tertentu, dan yang keempat, memerlukan intervensi manusia untuk kehidupan sehari-hari. Dari mesin cerdas dan mesin non cerdas ada dampaknya, dan kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang mesin cerdas dan mana yang bukan cerdas berdasarkan penjelasan dari Ibu tadi. Cara kerjanya seperti apa? Misalnya dari laptop. Apakah dikerjakan oleh manusia atau dengan kemampuan mesin itu sendiri? Kalian hanya bisa berpikir seperti apa cara kerjanya. Kalkulator, apalagi yang lain, HP, Google. Silakan. Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Silakan. Ada yang sudah?
Sudah? Sudah, Sarah? Setelah itu nanti setelah tugas secara individu ada lagi tugas kelompok nanti. Sudah? Ada yang sudah? Belum?
kumpul tuh. Kalau sudah kumpul, kalau sudah kumpul sudah. 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 Ya. Ini tadi lembar kerjanya secara individu. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya secara kelompok. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Itu sudah ada soalnya toh? Seperti ini soalnya. Kerja secara kelompok. Gabung di sini. Bapak ada kursi. Ya, kamu ke sini. Kerjanya secara kelompok. Itu ada soalnya. Perhatikan setiap gambar yang ada di dalam kertas itu. Dikerjakan secara kelompok, nanti presentasikan di depan kelas. Ini ada sambungannya dari sini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya, perhatikan, baca baik-baik ini. Tulis nama-nama anggota kelompok. Pakai buku saja, di buku kalian. Satu orang yang menulis. Ini nomor 1 itu, ini nomor 2. Dari gambar-gambar, kan di situ ada contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian kelompokkan mana mesin yang cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Dari kedua mesin itu kira-kira bagaimana cara kerjanya masing-masing. Silakan. Setelah itu sebentar presentasikan di depan kelas.
Sudah? Setelah itu sebentar kan kalian kelompokkan dari beberapa gambar. Di situ kan sudah digabungkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tinggal kalian kelompokkan mana yang dikatakan mesin non cerdas dan mana yang dikatakan mesin non cerdas. Ya. Identifikasi ini mana-mana yang dikatakan mesin cerdas, mana kamu yang selalu seperti ini dari terus nomor 2 nya tadi yang ini ini nomor 1, nomor 2 nya tadi ini. Silakan. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2 nomor. Kalian pilihkan atau kelompokkan mana soalnya. Apakah benda-benda yang ada di gambar ini termasuk mesin non cerdas dan mesin non cerdas? Tinggal kamu kelompokkan dari apa yang sudah kalian dengarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh ibu tadi. Kipas angin, apalagi kalkulator, Google Map, apakah masuk dalam mesin cerdas atau mesin non cerdas? Kerja dalam kelompok. Kalau sudah, presentasikan di depan kelas.
saya jelaskan tadi. Kalian bisa kelompokkan atau bedakan. Sensitivity itu masuk dalam intensitas atau intensitas. Ada blender, udah pernah lihat blender toh? Iya. Dia kerja sendiri atau? Iya. Hah? Kerja sendiri atau dibuat oleh siapa? Hah? Dijalankan oleh siapa? Manusia. Apa dia termasuk yang cerdas atau cerdas? Kan saya sudah jelaskan tadi seperti apa. Blender, karburator, vacuum cleaner, mobil otonom, ChatGPT, Google, YouTube, Google Maps, ada yang sudah? Yang sudah maju bacakan di depan kelas. Sudah? Ya, dua nomor. Dua nomor. Kelompok ini sudah? Tunggu selesai.
Sudah? Kalau yang terdapat ada ChatGPT atau motivatornya otomatis yang memerlukan bantuan itu, mereka ini sendiri yang bisa bergerak. Beda dengan yang non cerdas. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Sudah atau belum? Lanjut. Nanti setiap kelompok presentasikan masing-masing hasil kerjanya. Mesin cerdas, mana yang dikatakan mesin cerdas? Pengertian dari mesin cerdas, mesin yang berpikir. Mesin cerdas contohnya apa? Mesin yang cerdas cara kerjanya. Oke, kalian sudah? Sebelum kita mulai sebentar presentasinya, kita tetap semangat, boleh? Ya, tetap semangat. Sudah? Levin sudah? Kalau sudah, nomor berapa sih? Nomor 2 cepat. Saya presentasikan di depan kelas.
Sudah. Ya. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusinya setiap kelompok, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan duduk. Ya. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasikan kelompoknya masing-masing. Selamat pagi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Mesin cerdas adalah Google Maps. Mesin non cerdas adalah kipas angin dan kalkulator. Vakum cleaner, robot vakum, blender termasuk mesin non cerdas. GPT dan mobil otonom termasuk mesin cerdas. Nomor 2, vakum cleaner untuk menyedot debu dengan bantuan manusia. Mobil otonom melalui bantuan mesin itu sendiri. Ya, mari kita tepukkan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mesin cerdas ChatGPT atau mesin yang dapat berpikir tanpa bantuan manusia. Blender adalah mesin non cerdas, adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program. Kipas angin dan kalkulator adalah mesin non cerdas atau mesin yang tidak memiliki kemampuan berpikir. Sedangkan Google Maps adalah mesin cerdas atau mesin yang dapat berpikir tanpa bantuan manusia. Ya, tepukkan untuk kelompok. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, Kelompok 2 ke 1 ada? Tidak ada? Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan dari 2 kelompok ini tadi hasil kerjanya masing-masing mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Seperti yang Ibu sudah katakan dan sudah kalian kerjakan, di situ di gambar ada masing-masing gambar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tinggal kamu bedakan mana yang termasuk dalam mesin cerdas dan mana yang termasuk dalam mesin non cerdas. Maka dari gambar yang ada di depan kalian itu kalian bisa membedakan. Oh, ini yang kerjanya dengan bantuan mesin tanpa ada bantuan manusia. Seperti Google tadi, ada mobil otonom, Google Maps, itu semua yang dikerjakan oleh mereka sendiri tanpa ada bantuan, ya. Beda dengan yang non cerdas. Non cerdas mesin itu yang dibantu oleh orang atau oleh manusia. Jadi dari jawaban itu tadi kalian sudah bisa menjawab, sudah bisa mengetahui mana yang cerdas dan mana yang non cerdas, dan juga kalian sudah bisa mengetahui bagaimana cara kerjanya masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah menjawabnya dengan baik. Hasil kerja diskusi kelompok kalian hari ini. Nah, Ibu di sini mau tekankan kembali bahwa mesin cerdas dan mesin non cerdas itu ada perbedaan. Walaupun semuanya dikatakan mesin, tetapi dipilahkan atau dikelompokkan mana yang cerdas dan mana yang non cerdas. Tadi sudah dijelaskan dampaknya, apa-apa dampak dari mesin non cerdas dan juga mesin cerdas. Nah, kita sudah bisa mengetahui sebagai manusia, kita sudah bisa mengetahuinya ketika pulang ke rumah sebentar. Oh, ini kami punya mesin. Ini yang dikatakan oleh Ibu tadi yang non cerdas.
mesin yang non cerdas. Baik anak-anak, mungkin ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Paham semua? Materi kita tadi hari ini yaitu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa yang kalian telah dapat hari ini, dari sini kalian bisa mengelompokkan mana mesin cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Selain senang apa lagi? Gembira. Oh, sudah tahu sebentar kalau sampai di rumah. Kami tadi belajar tentang mesin ini dan belajar tentang apa lagi yang lain? Pengertian dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, anak-anak, dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran hari ini, maka kegiatan hari ini kita tutup dengan tepuk semangat lagi, biar besok ketika pembelajaran lagi lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, satu orang memimpin kembali kita dalam doa. Silakan, Sarah. Selamat